Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur mari kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, bil khusus nikmat yang sangat agung. Nikmat iman, Islam dan juga nikmat ihsan, serta kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh barokah dan mulia ini kita diberikan selalu oleh Allah sehat walafiat untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat, juga sekalian umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang soleh-solehah, mudah-mudahan kalian tetap diberikan oleh Allah semangat dan sehat selalu, ya, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita sampai akhir Ramadan bisa menjalankan ibadah dengan baik, ya, dengan penuh ikhlas, ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan, ya, materi tentang ihsan, ya. Sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan di materi-materi yang lalu, ya, tentang Islam, apa itu iman, dan pada hari ini judulnya ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan itu singkatnya kebaikan yang dikerjakan, ya, kebaikan yang dikerjakan karena Allah, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan pengertian ihsan. Apa itu ihsan? Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Allah alam bisawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kita, ya. Jadi kita dalam bersifat ihsan, segala suatu ibadah kita, gerak-gerik kita, amal ibadah kita, kebaikan kita, ya, perbuatan kita akan selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa diawasi, kita merasa dipantau oleh Allah, akan selalu berbuat baik karena kita malu untuk berbuat keburukan karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, ya. Dan berbuat ihsan itu perbuatan yang baik yang bernilai ibadah, ya. Bukan hanya perbuatan baik, tetapi juga bernilai ibadah, yaitu mendapatkan balasan dari Allah, ya, balasan ganjaran, balasan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ihsan. Jadi bukan kita hanya berbuat baik, tapi kita niatkan segala kebaikan kita untuk mencari ridho Allah. Segala amal ibadah kita karena Allah. Disitulah nilainya bernilai ibadah. Perbuatan ihsan bernilai ibadah. Nah, kita akan mendapatkan nanti kelak di hari akhir mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita perbuat.
Yang mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini juga Bapak akan menyampaikan selain pengertian ihsan, yaitu manfaat dari kita bersikap ihsan, ya. Banyak manfaat, ya, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap ihsan ini, yaitu diantaranya yang pertama, orang yang mempunyai sikap ihsan mengerjakan ibadah itu dia akan selalu ikhlas, ya. Karena dia hanya mengharap ridho Allah, ya. Hanya mengharap balasan dari Allah, bukan balasan atau pujian dari manusia. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya yang pertama, mengerjakan ibadah kita penuh dengan keikhlasan. Yang kedua, yaitu kita terhindar dari sifat riya dan sifat sum'ah dalam ibadah, ya. Apa itu riya? Riya itu kita beribadah dengan maksud supaya orang itu melihat amal kebaikan kita, sehingga kita dipuji, ya, oleh orang yang melihat kita ibadah. Nah, itu riya. Tidak akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah ibadahnya, karena dia mengharapkan pujian, ya, dari orang lain. Nah, sedangkan sum'ah, kita berbuat baik, kita beribadah kepada Allah dengan maksud agar didengar orang, agar orang itu tahu, ya, kita ini selalu, misalkan selalu bersedekah, selalu menyantuni anak yatim, ya, sehingga orang memuji kita juga. Nah, ini sum'ah, ya, agar ibadah kita itu didengar oleh orang lain, kebaikan kita didengar oleh orang lain. Riya dan sum'ah ini kita harus hindari. Nah, insya Allah orang yang mempunyai sikap ihsan dijauhi dari sifat, dari sifat riya dan sum'ah, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, orang yang punya sikap ihsan, dia akan selalu merasa dirinya diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia merasa, dia mengetahui Allah Maha melihat, dan dia merasa dirinya itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Jadi dia akan berbuat selalu kebaikan, ya. Dia malu untuk berbuat dosa. Dia akan malu untuk berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah, ya. Karena Allah Maha melihat, Allah selalu mengawasi kita, dirinya akan selalu berbuat baik. Nah, itu manfaat ihsan yang ketiga. Yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, dia meyakini bahwa perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ganjaran yang setimpal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi perbuatan baik sekecil dzarrah, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan jelek atau perbuatan yang buruk yang menyebabkan dosa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam, ya, dan diberikan kita sifat, sikap, perbuatan ihsan,
sehingga kita selamat di dunia juga selamat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu kisah sebelum Bapak tutup. Di zaman khalifah kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ya, ketika akan pergi ke kota Madinah, ya, di tengah perjalanan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau melihat seorang anak sedang mengembala kambing. Ya. Seorang anak sedang mengembala kambing, yaitu anak gembala ya. Kalau di negeri Arab itu mengembala kambing itu ribuan ekor, ya. Beda dengan di kita di Indonesia, jarang ya yang mengembala kambing. Paling kambingnya 1, 2, 3 ekor. Kalau di Arab sana ribuan, ya, banyak kambingnya. Nah ini anak gembala ini didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab sang khalifah. Wahai anak, ya, ditanya oleh khalifah, bolehkah aku membeli domba yang kamu gembala? Ya. Anak domba 1 saja yang aku beli. Kata ini anak gembala, jawab anak gembala, wahai tuan, saya tidak menjualnya, saya tidak bisa menjualnya, karena ini punya majikan saya, punya tuan saya. Lalu bertanya kembali sang khalifah, kan majikan kamu tidak melihat, ya, tidak tahu, ini domba ribuan ekor. Mungkin majikan kamu, tuan kamu tidak mengetahuinya 1 ekor yang engkau jual. Ya. Betul tuan, majikan saya tidak mengetahuinya, namun Allah Maha mengetahui. Allah melihat kita, Allah melihat saya. Lalu apa yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini sang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menangis terharu mendengar jawaban anak gembala ini, ya. Sangat terharu dengan jawaban anak gembala ini, sehingga si anak gembala ini dibawa, ya, ke majikan yang mempunyai domba tersebut, ya. Dibawa, diajak. Nah, untuk apa diajak, dibawa ini anak gembala? Sayyidina Umar bin Khattab ingin membeli anak ini untuk dibebaskan, ya. Karena anak gembala ini yaitu seorang budak, ya, hamba sahaya. Lalu dibebaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dimerdekakan oleh beliau sehingga anak ini bebas, ya. Bukan budak lagi, bukan hamba sahaya majikannya lagi. Inilah salah satu hadiah ganjarannya bagi seorang anak atau manusia yang meyakini bahwa Allah itu Maha melihat dan Allah itu selalu mengawasi kita, ya, memantau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, pengertian atau penjelasan ihsan ini, ya, bermanfaat bagi kalian, ya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman serta ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada 2 pertanyaan yang akan Bapak sampaikan, ya. Yang pertama yaitu apa pengertian ihsan, ya. Apa pengertian ihsan, ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, apa manfaat ihsan, ya. Apa manfaat mempunyai sikap ihsan, atau pelajaran apa yang bisa diambil dari sikap ihsan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya dengan baik, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan, salah-salah kata. Wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.